kenapa joglo bekas itu harganya tuh tetap mahal gitu ya. Jadi kayak orang-orang tuh tetap mau hunting dari desa ke desa untuk membeli rumah-rumah joglo yang ada di desa, terus dibongkar, dibawa pulang, terus dirakit lagi di tempat halamannya atau di rumahnya. Dan harganya tuh ya nggak murah gitu loh. Belum lagi nanti soal maintenance-nya, soal akomodasinya. Karena dulu tuh aku termasuk kaum mendang-mending gitu ya. Daripada beli rumah kayak gitu, mending bikin rumah baru lagi atau bikin joglo baru gitu loh. Yang notabene ini mesti kayak bentuknya tuh kok bisa dimiripin gitu loh. Tapi kenapa orang-orang ini lebih memilih untuk membeli bekas yang ada di desa-desa? Jadi aku coba riset dan memahami cara berpikirnya orang-orang ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu kenapa rumah-rumah ini itu sangat berharga gitu ya. Kalau kita lihat dari nilai historikalnya, rumah joglo itu nggak hanya sekedar rumah, tapi kalau dari budayanya orang-orang Jawa, rumah itu sebagai simbol status sosial dan spiritual. That's why kayak generasi X yang masih terbawa dengan kebiasaan boomers, rata-rata tuh kayak mereka tuh pengen punya rumah tuh yang mewah, yang megah, yang pengen dilihat orang itu tuh kita tuh memiliki wibawa, kita memiliki status. Jadi intinya tuh kebanyakan orang-orang pada umur segituan tuh sangat peduli dengan apa kata orang gitu loh. And that's why kayak mereka tuh nggak punya rumah joglo, tapi rumahnya tuh dibikin supaya kelihatan kalau dipandang tetangga tuh wah gitu loh. Nah, kalau kita lihat secara faktor arsitektural, kalau faktor historikalnya kan ya tentunya ada lah. Mesti kayak secara budaya, terus orang-orang tuh beli karena otentik juga kan. Beli karena ya semakin lama kan semakin otentik gitu loh, semakin menarik untuk dikoleksi. Karena kalau kita lihat secara faktor arsitektural yang bikin rumah ini tuh memiliki value lebih. Secara konstruksi, rumah joglo itu tuh kan banyak yang dibangun dengan konsep knockdown gitu ya. Jadi struktur kayunya itu saling mengunci satu sama lain, minim penggunaan paku, dan ditambah lagi kan untuk membuat rumah knockdown seperti ini itu kan perlu tukang khusus gitu ya. Tukangnya itu harus benar-benar telaten, harus benar-benar rajin, presisi dalam menentukan ukuran. Jadi ketika kayunya itu saling mengikat satu sama lain tuh ada kunciannya gitu lah. Kalau kalian sering lihat di TikTok yang tukang kayu Jepang bikin sambungan-sambungan kayu itu kan satisfying banget. Nah itu kayak harus benar-benar presisi ukurannya. Terus seringnya yang dipakai tuh material kayunya tuh kayu jati. Kalau zaman dulu mungkin harganya nggak semahal sekarang gitu ya, dan banyak ditemukan lah untuk kayu-kayu model seperti ini. Tapi untuk zaman sekarang tuh kan ya intinya tuh orang baru kelihatan, baru FOMO, oh ternyata tuh jati itu sekuat itu dan seawet itu. Belum lagi bentuk tekstur dari looks kayunya itu kan otentik gitu ya, sehingga kayak banyak orang tuh tertarik dengan kayu ini. Terus yang membuat unik juga tuh adalah desain dari atapnya. Bentuknya itu kan kayak piramida double gitu ya. Yang pertama landai, terus habis itu langsung meruncing. Jadi kesannya tuh bangunannya itu sakral gitu loh, karena memiliki hierarki tersebut. Secara sirkulasi udara tentunya, wah rumah joglo itu memang rasanya itu adem kalau di dalam rumah dengan konsep model seperti itu, karena udara panasnya tuh bener-bener langsung menuju ke bagian konnya ini yang paling tinggi ini ya, jadi yang di bawahnya tuh bakalan tetap dingin. Terus karena material dan sistem pembuatannya itu knockdown, jadi harusnya bangunan ini tuh lebih tahan gempa karena materialnya jadi lebih lentur, tidak banyak kekakuan di rumah tersebut. Tadi kita sudah membahas faktor pertama yaitu secara arsitektural yang membuat harga rumah tersebut tuh mahal. Intinya ada di 4 poin. Terus sekarang faktor kedua yang membuat rumah tersebut menjadi mahal secara pandangan ekonomi dan sosial ya. Yang pertama adalah keterbatasan pasokan, supply and demand, standar lah. Jadi banyak orang tuh yang semakin berduit, mereka kan ya hobinya kan macam-macam, ada yang di mobil, ada yang di jam, ada yang di yang macam-macam. Ada yang hobinya tuh di ngumpulin joglo ini, dan pemainnya itu semakin banyak. Kalau pemainnya semakin banyak, pasokannya makin terbatas, alhasil harganya makin mahal. Terus permintaan yang tinggi. Nah, permintaan yang tinggi ini tuh berhubungan dengan supply and demand juga. Jadi kayak orang-orang itu ketika tahu barangnya terbatas, bukannya mereka mengurungkan niat untuk ganti hobi yang lain, tapi justru malah makin menggila gitu loh, makin nyariin, terus kayak berani-beranian harga. Yang punya asetnya ini makin ngegoreng harganya gitu loh. Belum lagi kalau misalkan rumah tersebut tuh punya histori atau punya sejarah yang cukup terkenal gitu ya, atau yang punya sebelumnya tuh punya nama gitu loh, owner sebelumnya si rumah joglo ini, ya makin mahal juga itu harganya bakalan. Terus ditambah lagi soal biaya restorasinya, ya kan rumah joglo itu tidak yang sepenuhnya kondisinya baik. Tentunya nanti kalau misalkan kita bongkar, kita restorasi, ya itu kan bakalan banyak biaya-biaya tambahan untuk merestorasi rumah tersebut, dan terus biaya-biaya supaya kayunya itu jadi lebih awet, terus upgrade dari rumah joglonya itu supaya jadi lebih estetik lah. Nah proses ini tuh kelihatannya simpel tapi cukup memakan biaya gitu loh. Ini kan
kan menambah ke dalam harganya kenapa jadi lebih mahal. Terus yaitu soal biaya dan teknik untuk bongkar pasangnya atau memindahkan rumah ini. Jadi kan nggak bisa sembarangan kalau kita dapat joglo yang otentik, yang full dengan sistem knockdown gitu kan, untuk bongkar nggak gampang, masangnya lagi itu kan juga nggak gampang gitu loh. Kita nggak bisa kayak semena-mena pas bongkar tinggal potong sana potong sini, terus pas masangnya lagi tuh langsung dipaku sana paku sini, lem sana lem sini, kan jadi nggak otentik gitu loh. Justru kan yang dicari adalah originalitasnya. Nggak mungkin kalau misalkan kita beli rumah second gitu kita bawa rumahnya tuh dalam kondisi utuh, pasti kan dibongkarin dulu. Ya itu kan ribetnya di sana juga. Kita bisa ambil contoh studi kasus bahwa rumah joglo itu seberharga itu ya dari ceritanya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu pernah cerita soal rumahnya Anies Baswedan. Nah, jadi ceritanya rumahnya beliau itu tuh beli dari seorang arsitek. Anies Baswedan itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan, yang di Jakarta nih, yang Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Itu joglonya itu punyanya Kasan Besari. Wali besar tuh Hasan Besari. Iya, Hasan Besari. Itu nenek moyangnya Kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Hasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Hasan Besari. Sekarang ini ada desas-desus pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik gitu. Ini belum ada di berita nih. Minta balik. Iya. Atas nama cagar budaya. Gitu. Kalian bisa lihat videonya di link bio untuk versi lengkapnya. Dan rumah tersebut tuh konon katanya bakalan ditarik kembali karena termasuk dalam asetnya mereka. Padahal ya udah dibeli secara second gitu loh. Tapi karena mengingat nilai histori atau nilai sejarahnya, ya itu sih, rumah joglo itu tidak hanya dilihat sebagai rumah, tapi dilihat juga dari segi spiritualnya juga. Nah, jadi kesimpulannya di sini tuh sebuah barang, sebuah rumah, sebuah kendaraan apapun itu tuh bakalan jadi lebih nilai, bakal bervalue lebih kalau misalkan memiliki histori atau punya story di dalamnya atau di balik benda tersebut. Jadi kalau misalkan sesimpel kita beli sapu tangan gitu, sapu tangan tapi bekasnya Justin Bieber gitu, itu sapu tangan yang harganya nggak seberapa itu bakalan jadi jutaan dolar gitu loh. Kalau misalkan itu bekasnya dari seseorang yang terkenal atau memiliki histori yang tinggi. Nah, that's why menurutku kenapa kok rumah joglo bekas bakalan bisa lebih mahal daripada joglo baru, karena punya nilai histori tersebut, terus punya keontentikan dalam proses pencarian rumahnya, terus negosiasinya, terus proses bongkar, proses pengangkutan rumah tersebut ke dalam lahan yang baru. Ya itu kan bakal menimbulkan lebih banyak cerita dibandingkan kita hanya membuat rumah joglo yang baru yang tinggal nyuruh orang untuk desain terus bikinin yang bagus gitu. Nggak semenarik kalau misalkan kita mau repot-repot kayak yang tadi itu. Sampai sini kan harusnya kalian bakalan ikut paham juga sama seperti gue yang dulu kayak kaum mendang-mending gitu. Karena setiap orang tuh punya ketertarikannya masing-masing, punya hobinya masing-masing, duit mereka juga. Jadi kita sebagai orang awam ya ikut menikmati aja sih. Karena kalau nggak ada orang-orang iseng seperti itu ya industrinya ini nggak bakalan jalan kayak gitu loh. Kayak banyak orang kan yang diuntungkan dari hobi mencari joglo-joglo terkenal ini, banyak yang dapat rezeki dari situ. Oke, untuk konten storytelling selanjutnya kalian bisa berikan saran di kolom komentar. Mungkin ada yang pengen kalian tanyakan atau pengen kita diskusikan bareng, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. See you in the next video. Bye bye.